Perkenalkan, nama saya Astuti, NPM 212020063. Saya dari Prodi Sosiologi STKIP Kota Bima, semester 4 kelas C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas terakhir saya dari mata kuliah Sosiologi Modern. Sejarah teori konflik. Teori struktural konflik muncul dalam sosiologi Amerika Serikat pada tahun 1960-an, merupakan kebangkitan kembali berbagai gagasan yang diungkapkan sebelumnya. Oleh Karl Marx dan Max Weber, kedua tokoh ini merupakan teoritis konflik meski satu sama lain mereka berbeda. Kedua teoritis ini, Marx dan Weber menolak tegas terhadap gagasan bahwa masyarakat cenderung kepada beberapa konsensus dasar atau harmoni di mana struktur masyarakat bekerja untuk kebaikan setiap orang. Kedua teoritis ini memandang konflik secara konser dari berbagai individu dan kelompok yang saling bertentangan adalah determinan utama dalam pengorganisasian kehidupan sosial. Bukan konsumsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar, tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat pada abad ke-19 di Eropa, di mana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal atau borjuis dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Awal Marx amat dipengaruhi oleh munculnya industrialisasi pada abad ke-19 yang telah melahirkan fenomena yang bertolak belakang antara buruh yang hidup menderita dan sengsara di satu pihak, dan pemilik alat-alat produksi yang menikmati surplus yang disumbangkan oleh keringat dan tenaga yang dikeluarkan oleh kaum buruh di lain pihak. Dari latar belakang sejarah kemudian dapat ditelusuri benang merah yang menggambarkan munculnya kondisi yang mempengaruhi aliran maksimum awal, yaitu pertama, muncul tekanan struktural yang kuat terhadap individu, dan kedua, kondisi industri yang mempengaruhi atau yang memperburuk hubungan sosial yang membawa dalam alienasi. Bukan saja alienasi indices dual, melainkan alienasi misal sejalan dengan persebaran mode of production yang dikendalikan oleh industri. Asumsi dasar. Teori konflik adalah antitesis dari teori fungsionalisme struktural yang berasumsi bahwa masyarakat hidup dalam keadaan statis. Titik tokoh utama dari teori konflik adalah Ralph Dahrendorf. Masyarakat dalam perspektif teori konflik senantiasa berada dalam pertentangan secara terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Teori konflik berkeyakinan bahwa elemen-elemen dalam masyarakat memberikan kontribusi terjadinya konflik atau desain integrasi sosial keteraturan-keteraturan dalam masyarakat hanya didasarkan pada pemaksaan para penguasa kepada yang dikuasainya. Keteraturan sosial di masyarakat bukan karena dasar sukarela dari para anggota masyarakat, tetapi karena di bawah tekanan-tekanan atau di bawah logika hukum yang secara sepihak dibuat oleh penguasa untuk menjinakkan masyarakat yang sebenarnya dalam kondisi bersaing dalam segala hal. Seorang dalam kondisi konflik akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongan hal tersebut dan renovasi. Adapun teori konflik yang berakar pada Karl Marx dibangun atas dasar asumsi. Yang pertama, perubahan adalah gejala yang melekat pada masyarakat. Yang kedua, konflik adalah gejala yang selalu melekat di dalam masyarakat. Setiap unsur dalam masyarakat. Yang ketiga adalah setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya diintegrasi dan perubahan sosial. Yang keempat, setiap masyarakat terintegrasi di atas dasar penguasaan atau dominasi yang dilakukan oleh sejumlah orang terhadap sejumlah orang lainnya. Inti teori berdasarkan pemikiran Karl Marx. Marx melihat konflik sosial terjadi antara kelompok atau kelas daripada di antara individu. Hakikat konflik antar kelas tergantung pada sumber pendapatan mereka.
kepentingan ekonomi mereka bertentangan karena kaum proletariat memperoleh upah dari kaum kapitalis hidup dari keuntungan. Dan bukan karena yang pertama melarat, yang terakhir kaya raya. Marx menegaskan fungsi negara tidak lebih dari penjagaan kepentingan-kepentingan kelas ekonomis yang berkuasa dengan jalan kekerasan. Pemerintah adalah sebuah manifestasi dan pertahanan dari kekuasaan ekonomi. Moralitas dan agama sebuah masyarakat adalah sarana bagi kelas yang berkuasa untuk mempertahankan kedudukannya dengan mempunyai ideologinya sendiri yang diterima sebagai kepentingan-kepentingan semua kelas. Sebuah fenomena yang dilukiskan Marx sebagai kesadaran palsu, karena semua kelas secara keliru yakin akan objektivitas dan universalis peraturan-peraturan dan cita-cita yang sebenarnya hanyalah ungkapan kepentingan-kepentingan kelas. Demikian juga institusi-institusi legal sebuah masyarakat hanyalah instrumen sebuah negara. Tetapi Aristoteles dan Smith melihat bahwa keadilan itu sesuai yang dialami terjadi di masyarakat. Marx melihat masyarakat berproses dari primitif ke masyarakat perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan akhirnya komunis.